Youth Entertaining Station. Halo, selamat siang Sobat Make Club dimanapun kalian berada. Halo semuanya, semoga kalian tetap sehat, tetap bisa beraktivitas di luar rumah maupun dalam rumah selama masa pandemi ini. Pada siang hari ini, saya Ines Salamela Suseno akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Dan kita akan berbicara sesuatu yang crunchy tapi juga agak bittery gitu loh. Jadi kita akan berbicara apa sih? Kita akan berbicara apa itu cinta. Tapi cinta yang dimaksud dalam hal ini itu adalah cinta dari jenis yang paling murni gitu. Lantas cinta apa sih itu? Oke, kita akan mendengarkannya. Kita akan berbincang lagi nanti pada siang hari ini bersama dua narasumber. Dan saya harap kalian bisa terus mengikuti siaran pada siang hari ini. Youth Entertaining Station. Demikian tadi Fatur dan Denny Jif mendendangkan pertanyaan tentang apa sih itu cinta. Nah, kita juga akan nanti bertanya nih, sebenarnya cinta yang akan kita bicarakan pada hari ini tuh sebenarnya cinta apa sih? Tadi kan saya sudah menyebutkan kalau cinta yang akan kita bicarakan, kita obrolkan pada siang hari ini adalah cinta dari jenis yang paling murni. Nah, kira-kira nih definisi cinta yang akan kita obrolin pada siang hari ini itu tentang apa sih? Mari kita ke narasumber yang pertama, yaitu Ibu Dr. Eli Jamilah Miharja dari Pusat Studi Geopark Universitas Bakri. Halo, selamat siang Ibu Eli. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di luar kelas. Pasti udah pada deg-degan ya. Ya Allah, suara Bu Eli lagi gitu kan. Ya, saya juga rindu kok sama kalian. Oke. Ibu, tadi kita kan hari ini nih, siang hari ini kita mau berbicara soal cinta nih. Kayaknya Ibu udah hatam banget nih soal cinta. Waduh. Cinta yang satu ini. Kira-kira cinta apa sih Bu hari ini yang Ibu mau bicarakan? Maksudnya kan sebelum kita ngomongin cinta berdua nih, sapa dulu tamu agung kita. Oh iya, Pak Togu dari Bapenas. Oh iya, kita punya satu narasumber lagi yang sudah hadir juga pada siang hari ini, yaitu Pak Togu Pardede dari Kementerian PPN Bapenas
yaitu selaku orang penyebar OTG, tapi bukan yang berbau pandemi atau COVID-19. OTG di sini adalah orang terpapar geopark. Jadi orang yang menyebarkan cinta virus-virus geopark kepada semua orang yang ada di Indonesia, termasuk para muda-mudi yang ada di Indonesia. Selamat siang Pak Togu. Selamat siang semuanya. Oke. Adik-adik, cantik-cantik, cakep-cakep, sama ibu dosennya. Terima kasih Pak Togu sudah bersedia hadir di acara anak-anak ini. Mudah-mudahan bisa menjelaskan, bisa menarik perhatian, menarik minat, karena ini kalau diajak riset geopark itu apaan sih geopark kayak gitu ya. Kalau misalnya tadi Ines tanya sama saya, Ibu apaan sih nih cinta geopark? Nah tanya dulu, kamu tahu nggak tentang geopark? Nah itu dia, saya juga belum tahu Bu tentang geopark. Berarti kan selama ini ya mungkin yang berada ada pada ada pada persepsi kalian gitu kan, geopark itu batu, gunung berapi. Betul. Terus apa dinosaurus? Dinosaurus yang berlarian ke sana kemari dan tertawa. Oh itu gitu. Di belakangnya ada teret. Beda. Ya mungkin ya itu karena yang persamaannya adalah waktu yang sangat panjang. Jadi untuk bisa kemudian menjadi tinggalan geologis itu entahlah membutuhkan waktu berapa ratus tahun, berapa juta tahun. Kalau tadi sempat ngobrol sama Ines kan, yang kayak gitu ya Bu ya, yang batu-batu di pantai Sukabumi gitu kan. Ya, terus benar, di ini bekas pertambangan gitu kan. Sebenarnya sih yang paling ahli itu nanti yang akan menjelaskan tuh Pak Togu ya, karena Pak Togu kan yang dewa bujana, dewanya geopark gitu kan. Terus juga beliau yang paling paham kan, tukang insinyur kan. Tukang insinyur. Ya udah kita tanya Pak Togu, mangga Pak. Waduh, ini saya di sarangnya para tukang komunikasi ini. Aduh. Iya gini Bu Eli, ini kita ngomongin cinta atau ngomongin geopark ya? Geopark dulu Kita Pak. geopark dulu Pak, biar gitu. pada tahu geoparknya itu cinta. apa gitu. Tapi ngomongin cinta boleh lah. Cinta itu kan sebenarnya kan memaafkan ya. Nah tadi saya minta maaf ya, tadi saya terlambat. Nggak apa. Jadi dimaafkan ya. Dimaafkan Pak. Itu kita menunggu, bukan terlambat. You are worthy to be waiting. Gombal. Berarti udah lolos kriteria cinta satu. Memaafkan. Udah memaafkan. Sudah memaafkan. Oke, jadi kita ngomongin geopark nih. Tapi memang benar kata Ibu Eli, kalau kita nggak ada cinta kepada ngomongin apapun itu nggak akan ada nggak ada getarannya ya. Tidak ada getaran cintanya. Betul. Ya Pak. Kalau ada getaran cinta itu semuanya itu akan berjalan dengan jangan begitulah, dengan bagus. Ya jadi geopark itu mungkin bahasa kalau kita kan ada geo, ada park ya. Geo itu bumi, park itu taman. Jadi sebenarnya geopark itu adalah taman bumi. Taman bumi. Bapak langsung di applause. Apa tuh ada applause? Wow, ada taman bumi, langsung ada musik. Ada yang meng-applause. Tapi taman bumi di sini itu yang menjadi ciri-cirinya adalah adanya suatu warisan geologi. Warisan geologi yang kata Bu Eli tadi, yang peninggalan ya, warisan peninggalan. Kalau ngomongin warisan itu apa sih arti warisan itu kan? Pasti sesuatu yang diwariskan turun temurun. Bisa apalagi? Bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu poinnya. Tapi warisan, kalau hand sanitizer ini warisan nggak? Saya mau kasih hand sanitizer sebagai warisan. Mungkin bisa juga Pak jadi warisan. Kalau ada artinya. Ya. Oke. Atau intinya sesuatu yang berarti kan, atau sesuatu yang mahal. Berharga. Diwarisin rumah, biasanya orang kan diwarisin mobil kan, diwarisin apa? Diwarisin penyakit kan nggak mau? Nggak mau, itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang. Diwarisin masalah kan nggak mau? Nggak mau. Itu juga kan dengan geopark. Itu geopark jadi adalah suatu warisan, warisan geologi. Nah apalagi sekarang ini ada UNESCO Global Geopark, bahkan diakui dunia, diakui UNESCO suatu warisan geologi itu. Dan Indonesia itu punya 6 geopark yang diakui oleh UNESCO. Jadi benar-benar warisan yang bernilai, yang berarti untuk dunia.
Nah, jadi kenapa UNESCO sampai serius ngomongin geopark juga gitu kan? UNESCO itu badan apa? United Nation apa? Education, Science and Culture. Nah, jadi si badan ini mengembangkan namanya geopark itu, mengakui adanya geopark di suatu kawasan. Nah, jadi tadi itu warisan. Kemudian warisan ini nanti yang namanya warisan geologi yang katakanlah saya gimana ya menjelaskannya, mungkin paling enak itu menjelaskan Toba nih Bu Eli. Oh boleh Pak, silakan. Toba, Danau Toba. Itu Danau Toba. Iya. Itu tadinya apa? Tahu nggak? Tadinya itu kan gunung. Gunung yang meletus. Kawahnya itu segede danau. Oh, jadi danau yang sekarang jadi Danau Toba itu adalah kawah dari gunung yang meletus tadi. Jadi itu panjangnya 100 km kali 30 km. Nah, dan itu letusannya 3 kali. Baru Jadi akhirnya membentuk danau. ada letusan zaman 1,2 juta tahun lalu meletus sekali. Juta loh. Juta. Itu di daerah Porsea. Terus membentuk kawah kecil. Terus ada letusan lagi yang kedua, kalau nggak salah mungkin 800.000 tahun yang lalu di utara. Nah, yang ketiga itu yang paling gede, 74.000 tahun yang lalu. Dan itu meletus besar sampai 10 tahun Eropa tidak ada musim panas. Oh, jadi akibat dari letusan itu Eropa tidak ada musim panas selama 10 tahun. Iya, artinya debunya itu menutupin bumi lah sampai selama 10 tahun. Jadi menutupin matahari. Kalau kata Bruno Mars, there was no sunlight. Lanjut Pak. Betul. Itu mungkin inspiring. Bruno Bruno Mars bisa harusnya minta lagu Toba. Bruno Mars nulis lagunya terinspirasi dari letusan Danau Toba. Maaf ya pendengar, saya pegel kalau nggak ngomong. Nah, terus apa tadi? Meletus gede. Nah, itu sesuatu yang bernilai untuk melihat suatu bentukan proses geologi dari terjadinya suatu kawasan. Nah, karena itu bersejarah, bernilai, dan ternyata dikaitkan ke culture. Rumusnya kan setelah darat muncul tumbuhan, muncul hewan gitu kan. Nah, kemudian muncul manusia datang. Kalau di Toba itu datang dari mana, migrasi, akhirnya hidup berbudaya di situ kan. Nah, itu yang menarik. Nah, dari situ hewan-hewan asli, hewan-hewan yang ada di sana, manusia yang ada di sana, itu juga diteliti, dan akhirnya bisa buat satu cerita lah, hubungan antara si geologi tadi dengan budaya, dengan biodiversity-nya, dulu, dan dengan culture diversity-nya manusianya. Di Toba itu ada 4 suku bangsa, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak apa ya? Saya juga lupa nih. Ada 4. Nah, itu kan menarik. Orang Cilebut, Bapak. Ternyata manusia-manusia yang di danau itu punya budaya nanti, terus punya kebiasaan-kebiasaan ulosnya, makan apa sebagainya. Nah, itulah sebenarnya itulah yang dinamakan geopark. Nah, hubungan antara warisan geologi yang luar biasa tadi dengan culture diversity dan biodiversity, dan ternyata itu kalau dikelola udah terbukti seluruh dunia kan ada 144 ya UNESCO Global Geopark. Itu rata-rata bisa menarik pengunjung wisatawan banyak. Kayak di Langkawi kemarin kita habis FGD, 1 tahunnya bisa 3,5 juta wisata di Geopark Langkawi, wisatawan. Penghasilannya bisa sampai 5 triliun setahun. Iya. Mensejahterakan. Dan plus mengkonservasi alam yang sudah ada dan juga mensejahterakan masyarakat, memberikan nilai tambahnya untuk sejahtera masyarakat. Kalau seperti kan kalau tidak ada kalau ada yang kemudian
bisa mensejahterakan, menguntungkan, kan kayak gitu kan. Tetapi intinya bukan itu sebenarnya. Dengan menjaga, kalau menjaga kan kalau kita punya itu yang tadi warisan itu kan berharga, itu ratusan juta tahun gitu kan nggak sedikit waktunya yang terbentuk. Dan tidak semua negara memiliki rezeki seperti kita gitu kan. Ada yang kayak tadi Toba, kemudian di Bali itu kan di Kintamani ya Pak ya, di Batur Geopark. Kemudian yang sama lagi di Rinjani ya, Rinjani itu juga kaldera ya ini, dan itu juga menjadi untuk pembelajaran mengenai tadi itu kan makhluk hidup, perjalanan makhluk hidup, apa tadi Pak, biodiversity ya kayak gitu. Dan juga karena ada tempatnya bisa hidup gitu kan, manusia berkembang. Nah, itu juga nanti akan khas gitu kan, ada namanya kan kearifan lokal di situ gitu kan. Dan sebenarnya sih kalau menurut saya ya, dengan ada 6 geopark UGGP di Indonesia itu benar-benar pride buat Indonesia gitu kan. Karena oh iya ini warisan dunia yang ada di Indonesia gitu kan, diakui lah kita tuh hebat gitu kan. Kayak gitu. Dan ya, itu maksudnya, harus dan itu seharusnya banyak orang yang mengetahui sebenarnya geoparknya itu apa, terus tempat-tempatnya ada di mana saja gitu. Nah kan. itu tadi kan saya tanya, ini tahu nggak geopark? apa Bu itu kayak gitu kan. Jadi bagaimana bisa jatuh cinta kalau kita nggak tahu geoparknya gitu itu kan? apa? Mencintai bayangan. Mencintai bayangan gitu. Berarti kan, kita gitu. PR kita mengenalkan dulu nih ya. Betul Ya. Pak, karena itu ya mengenalkan dulu, kemudian menumbuhkan gitu kan. Karena diajarkan di ilmu komunikasi, kita tahu dulu, baru kemudian suka, baru kemudian kita akan ada melindungi, merawat kan sebagai bentuk behavioral aksinya. kan kayak gitu. Dalam kurung Eli Jamilah 2021. Tolong hentikan saya, nanti ini jadi kelas teori komunikasi ya, jadi banyak yang trauma. Teori siapa itu kan? Iya. Tadi Ibu menyebutkan bahwa ada 6 geopark yang ada di Indonesia. Dalam kira-kira sebenarnya geoparknya itu 6 geopark ini ya Bu, itu ada jenis-jenisnya tersendiri nggak Bu? Atau misalkan ada geopark nasional misalkan, atau ada yang geopark internasional gitu. Itu ada jenis-jenisnya nggak sih Bu sebenarnya geoparknya itu? Kayaknya sebenarnya saya bisikin, sebenarnya saya juga belum begitu tahu ya, karena kan yang ini Pak Togu ya. Tapi yang saya tahu yang paling ini adalah UNESCO Global Geopark, itu diakui secara internasional kan. Baru kemudian ada National Geopark, itu tadi 6 ya, 6 itu berarti Batur, Toba, Rinjani, mana lagi Pak? Ciletuh, Gunung Sewu, Ciletuh tuh masuknya Sukabumi. Sukabumi itu Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Gunung Sewu, Jogja. Di Jogja. Oh yang di Jogja juga masuk. Sama Belitung. Itu kayak gitu, Belitung yang Laskar Pelangi, yang ada batu-batu besar itu, iya, nah batu-batu itu juga besar. itu kan, itu termasuk geopark yang ada di kan Indonesia. ada batu-batu gede banget gitu kan kita imajinasi kita, oh ini dulu kayaknya tempat raksasa ini Bu, mereka tawuran gitu kan, batunya ke situ gitu karena gede banget. Kan udah tahu kan di film Laskar Pelangi ya kayak gitu ya, itu udah tinggalan geologi itu kan, kita nggak ini batu dari mana ya, nggak ada gunung api di situ, jadi singkapan menurut Pak Togu ya, saya nggak, mohon maaf saya lulusan jurnalistik ya, bukan lulusan geologi. Jadi katanya kan itu ada singkapan dari inti bumi kan, dan itu nggak terdapat di semua tempat. Dan juga katanya di Belitung itu ada batu meteorit gitu kan, jatuh tuh kayak gitu di situ, batu Satam katanya gitu. Itu yang kalau tadi ini sebutkan ada khas-khasnya ya. Jadi kan tadi ada UGP nasional, ada juga yang aspiring ya Pak. Aspiring geopark. Aspiring itu jadi belum jadi ada 3 jenis. 3 level. Oh, 3 level. Jadi kita punya 6 UNESCO global, punya 6 tempat 6 geopark yang berstatus UNESCO. Ada 13 geopark yang berstatus geopark nasional. Oh. Jadi 19 ya. 19. Terus kita ada diapalin ya, nanti ditanya. Ada sebenarnya ada aspiring geopark itu dan potensi geopark ratusan.
Oh, apakah itu tempat-tempatnya, maksudnya yang tempat-tempat terkecil, terus nanti yang nasional itu lebih di medium gitu atau gimana Pak? Enggak, jadi ada apa ya, semacam kriteria status lah. Ini kalau sudah nasional itu pasti dia punya timnya, punya badan pengelolanya, punya master plan-nya. Oke. Si master plan dan tim itu membangun si geopark itu. Setelah katakanlah 6 bulan, dia boleh mengajukan untuk jadi UNESCO. Jadi bertingkat lah. Bertingkat. Iya, benar. Nah, kalau yang expiring itu ya yang masih belum jadi nasional itulah. Tapi pokoknya kalau kita lihat batu-batu dan lihat budaya-budaya dan lihat hewan-hewan fauna, itu kalau bisa jadi geopark kalau penelitiannya ada. Jadi ada hubungan kait antara si geologi tadi dengan budaya, dengan flora fauna. Berarti tempat tersebut bisa jadi geopark kalau ada penelitiannya. Betul. Dengan tadi ada geologinya, lalu dengan biodiversity-nya dan juga cultural diversity. Itulah pentingnya teman-teman anak muda mahasiswa meneliti. Karena kalau mau jadi geopark global itu berat, harus ada jurnal internasional tentang geopark itu, ilmiah. Jadi makin banyak jurnal ilmiah, itu dapat poin yang gede. Nah, itu dinilai sama UNESCO nih. Tiap geopark yang mau jadi UNESCO, ada tim UNESCO datang menilai. Bilitung paling keren tuh. Dari total 1000 total poin itu, Bilitung dapat nilai 850. Wah, itu juara kumlot lah kalau saya bilang. Selamat kepada Ambega. Oke. Itu berarti nilainya itu kan 1000 paling tinggi 1000. Belitung dapat 850. Apakah ada yang lebih Belum Belitung ada, di Indonesia? Belum ada. Dia paling tinggi. Oh, di Indonesia paling tinggi. Betul. Kalau untuk internasionalnya? Mungkin juga kayaknya saya nggak tahu ya. Banyak. Tapi itu nilai udah luar biasa. Kalau saya banding dengan Gunung Sewu, Batur, rata-rata 700-an. Oh, berarti memang yang paling tertinggi di Indonesia adalah yang di Belitung. Udah, Nes nggak boleh nawar, udah gitu. Gini aja. Gitu. Kalau nggak percaya harus ke sana. Nilainya bagus itu seperti apa? Diajakin atuh Bapak. Ada Pak, saya tuh ada Siapa tahu listnya Ines gitu. punya geopark di kampungnya di mana orang tua? Kalau orang tua saya Bapak dari Indramayu, kalau ibu saya dari Kebumen. Wah, itu Kebumen tahu? Kebumen itu tahu nggak ada artinya Kebumen? Iya, Kebumen saya Kebumen tahu. kan ada kebumian kan? Iya, Kebumen itu geologi. kebumian. Jadi emang kamu nenek moyangnya orang geologi tuh. Mungkin kamu jadi geologiwati aja nanti. Karena asal kebumian. Kebumen. Tapi saya lahirnya nggak di Kebumen Pak. iya. Gitu. Iya, di rumah sakit lah akhirnya. Iya, benar. Di Kebumen itu udah ada geopark. Iya, namanya Geopark Karangsambung Karangbolong. Oh, yang di Karangbolong itu. Betul. Oh, saya taunya cuma ada geopark, tapi ada geopark, tapi saya cuma taunya tuh ya udah ada geopark, tapi saya nggak tahu tempatnya tuh di mana. Tahun ini geopark ini mau apply ke UNESCO. Untuk yang tadi Karangbolong tadi. Nah, Karangsambung Karangbolong. Oh. Nah, ini tolong ya, kalau semakin itu kan ada nanti saya kasih deh lembaran penilaian UNESCO itu. Nah, kalau teman-teman Ines ya, Ines dan juga Mau teman-teman membangun kampung halaman, bisa berperan membantu serta. poin. Gitu. Jadi supaya dapat nilai 855 lah, lebih tinggi gitu, daripada iya. Belitung. Jangan ditawar lagi ya. Ya, nanti ada poin-poin tolong dibantu karena itu membantu itu. Kalau itu yang tadi disebutin jenisnya apa ya? Jenisnya ya ada gunung, ada pantai ya Pak ya. Yang Iya. di ini kayak di Belitung itu kan tiba-tiba ada batu-batuan dari Iya, pantai kayak gitu. Terus Celetuh itu kan pantai. Iya. Nah, itu. Terus lagi Bayah ya Pak, Bayah Iya. yang ini, terus apa lagi? Oh iya, Tapi ini sebenarnya Mas Sabta ada nggak lagu yang Payung Teduh Gunung dan Lautan? Lagu aja dulu. Mau minum Pak togunya? sebentar. Ini penting nih sebelum Iya, ini, oke, Pak. karena ngomongin Kebumen Karangsambung Karangbolong kan. Ya, tuh. Nah, karena dia mau apply ya kan. Waduh, Nah, ini benar-benar Jadi kampanye nih. ada empat yang paling Benar-benar OTG ini. Bu. gampang, 4 aja yang perlu dilakukan oleh apa. Jadi 4 yang penting itu pertama warisan geologi bernilai internasional, satu ya. Kebumen sama Karangsambung luar biasa itu warisan geologinya. Terus ada pengelolaannya, kedua. Terus pengelolaan itu harus bottom up, jadi masyarakat. Nah, ini yang dinilai semua nih. Kalau nanti asesor datang nggak ada pengelolaannya nggak jelas, nggak ada masyarakat komunitas yang mengelola, itu nilainya kurang. Terus penilaian ketiga itu visibilitas. Jadi visibilitas itu kelihatan
papan-papan, signboard. Jadi orang tahu sampai situ, oh ini saya masuk di geopark nih. Gitu. Terus yang keempat networking. Nah, networking itu kerjasama. Jadi termasuk kerjasama si badan pengelola dengan universitas. Jadi Mbak Selen, teman-teman bisa membantu dengan melakukan kerjasama dengan badan pengelola Karangsapung Karangbolong. Itu udah dapat poin nanti mereka. Oh begitu. Itu universitasnya memang universitas terpilih atau di sekitarnya aja? Dia nggak lihat bisa universitas, bisa komunitas, siapapun komunitas, kan ada pentahelix itu kan, media, komunitas atau siapapun. Itu dapat poin semua. Dapat poin untuk bisa lulus menjadi UNESCO. Tingkatan ke UNESCO internasional. Makanya kalau disuruh Mantap, ya? research geopark kayak gitu, jangan bantah mulu. Apaan sih Bu geopark kayak gitu? Itu ditahan di pesan terakhir itu sebenarnya. Sudah Masih, keluar Pak, terus kita hantam nih Pak supaya kena virus tadi geopark ya Bu ya. Ya tugasnya Bu Eli kan itu virus yang nikmat itu kalau virus memperbanyak OTG dan memperbanyak UNESCO lah. Geopark jadi UNESCO, Geopark Indonesia jadi UNESCO. Amin. Siap, siapa takut ya Mas Atta. Nah ini apa
Youth Entertaining Station. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai apa itu geopark. Kita juga udah mengenal cinta kepada geopark tadi. Nah, sekarang kita mungkin akan mendengarkan nih, kita lihat seperti apa sih sebenarnya, kita dengarkan perjalanan mengenai geopark yang ada di Indonesia. Karena mungkin perjalanannya panjang, proses untuk bisa menjadi geopark itu panjang gitu. Mungkin Bu Eli atau Pak Togu bisa menjelaskan mengenai perjalanan geopark tadi. Pertama di Indonesia tuh mana sih, Pak? Kalau Batur. yang jadi UGGP kan Batur. Nah, tapi kalau sebelum Batur itu kan dia jadi UGGP tuh. Kalau sebelum jadi UGGP memang Batur juga yang pertama, enggak? Ya mungkin ada itu Batur, Toba, Gunung Sewu itu sebenarnya sudah awal-awal itu. Cuman yang waktu diusulin pertama memang Batur. Karena kebetulan Pak Menterinya orang Bali, Pak Jero Wacik waktu itu. Jadi memang yang pertama itu adalah yang diinstitusionalisasi sebagai UGGP, UNESCO Global Geopark. Sebenarnya Batur tahun 2012. 2012. Tapi sebenarnya pertama kali geopark mulai diperbincangkan ya di Indonesia itu tahun 2008 kalau nggak salah. 2008. Itu di Rinjani. Jadi geopark Rinjani itu memang yang paling Rinjani itu ya awal. Lombok ya. Betul. Tapi ya untuk mendapatkan status global geopark itu memang kan butuh waktu. Butuh suatu mekanismenya, ada mekanismenya lah. Supaya bisa jadi UGGP atau tapi, naik ke level selanjutnya. Tapi dulu itu belum ada kementerian yang mengurus hal tersebut. Paling satu kementerian, SDM, Geologi ya. Geologi. Terus mulai tahun-tahun 2011 atau 2012 ada MOU antar 3 kementerian, MOU ya, jadi kesepakatan Menteri SDM, Menteri Pariwisata, sama KNIU. KNIU itu Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Dignas. Nah itu, jadi dengan MOU itu lumayan bisa menghasilkan geopark apa tadi Batur. Terus setelah itu geopark Gunung Sewu, ya kan. Nah mulai masuk beberapa, artinya masuk di dokumen perencanaan pembangunan itu sebenarnya baru 2020-2024. Jadi saya kan dari Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang membuat rencana pembangunan seluruh kementerian lah untuk 5 tahun sama untuk tahunan. Nah saya ingat pertama kali masuk di rencana tahunan pembangunan tahunan itu tahun 2017. Pembangunan pertama. Di RKP namanya. RKP itu Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017. Itu saya coba kami masukkan di salah satu kegiatan lah oleh Kementerian SDM masuk 2017, 18 pas di RPJMN Pak Jokowi yang 2020-2024 program tahun 5 tahunan. Nah di situ udah kita masukkan secara eksplisit geopark ini dikerjakan oleh menteri ini, beberapa menteri. Nah, jadi itu pasti akan dianggarkan oleh kementerian. Nah, kalau dulu itu ya tergantung tergantung semangat dan niat cari duit dari mana nggak jelas. Nah kalau sekarang lumayan, sejak 2020 udah mulai dianggarkan dananya. Baik. 2024. Ya, karena signifikansinya Ines. Jadi keberadaan geopark itu adalah salah satu upaya SDGs ya Pak ya. Jadi pembangunan berkelanjutan gitu kan. Jadi walaupun itu kan ada tiga ya. Pertama kan konservasi. Betul kan Pak? Konservasi, edukasi, sama satunya lagi kesejahteraan masyarakat. Ekonomi. Jadi itu untuk keberadaan geopark itu adalah dia bisa mengkonservasi, bisa memelihara kelestarian ya, yang sudah ada, yang harta yang kita miliki tuh. Kalau kita cintai kan kita akan berusaha mempertahankan ya kan. Ada actionnya. Jangan sampai gitu kan ya udah nggak usah dibahas lagi. Kemudian juga edukasi kan bisa mengajarkan kan, karena tadi disebutkan seperti disebutkan Pak Togu kan, kalau itu terbentuk itu usaha yang sangat lama, kemudian ada prosesnya kan gitu, gimana nih, kemudian ada makhluk hidup, kemudian setelah ada makhluk hidup kemudian berkembang masyarakat di situ mulai menetap. Ingat kan culture itu terjadi ketika manusia itu menetap kan, kemudian culture menjadi identity, menjadi pride-nya dia gitu kan, kayak gitu. Itu education.
Satunya lagi adalah pada aspek ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat gitu kan. Kalau biasanya sih ya, kalau sesuatu itu misalnya enggak mendatangkan manfaat secara ekonomi ya, secara material. Hentikan saya, nanti jadi kuliah filsafat ya. Maksudnya kalau itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan kesejahteraan bagi pemiliknya, bagi masyarakat setempat gitu kan. Itu 3 pilar geopark itu yang saya tahu ya, yang saya juga masih terus belajar gitu. Jadi mari kita belajar bersama kayak gitu kan. Jadi kalau manfaatnya itu tadi ya, kemudian juga signifikansinya gitu kan. Kalau yang belajar SDGs itu pembangunan berkelanjutan. Geopark itu adalah salah satu bentuk untuk mencapai, untuk meraih SDGs itu, pembangunan berkelanjutan. Apalagi Pak? Ya, jadi nyambung. Satu lagi tambahan yang paling penting itu kita punya rencana aksi nasional sekarang 2021. Rencana aksi nasional Geopark. Untuk Geopark. Nah, 2021-2025. Jadi apa yang tadi disampaikan Bu Eli, ada 3 kan? 3 pilar lah kita sebut. Pilar konservasi, pilar edukasi, pilar ekonomi, ekonomi wilayah atau ekonomi masyarakat itu. Nah, setiap pilar itu ada kementerian yang terlibat. Misalnya pilar konservasi itu ada Kementerian SDM di situ. Jadi ada program Kementerian SDM di dalam pilar ekonomi konservasi. Kementerian Lingkungan Hidup udah jelas pasti ada kan, untuk ekosistem misalnya mangrove-nya, rehabilitasi hutan itu kan konservasi kan. Terus ada BNPB juga untuk mitigasi bencana, ada BMKG. Sama di pilar edukasi kita masukin Kementerian Ristek di situ, LIPI di situ, ada Kemenaker di situ untuk training-trainingnya kan. Ya, termasuk juga Ristek Dikti ini pasti ada anggaran-anggaran riset nih untuk kampus kan. Kayak Bu Eli kan pasti banyak itu dapat. Amin. Dapat sponsor dari riset geologi. Nah, nanti risetnya arahin ke Geopark itu. Mulai bisa aja gitu ya Bu. Arahnya nih. Terus ada pilar ketiga ekonomi sama infrastruktur itu kita masukkan pariwisata, Menteri PU, Menteri Perhubungan, membantu jalan-jalan semua. Jadi pilar-pilar itu semua udah terisi oleh kementerian-kementerian selama 5 tahun. Dan itu benar-benar diurus begitu, dilaksanakan secara serius supaya orang juga tahu apa itu Geopark. Terus sebenarnya tuh seberapa penting Geopark itu untuk kelangsungan hidup, untuk warisan-warisan generasi selanjutnya. Tapi artinya itu kan baru pemerintah ada kegiatan. Tapi kan pembangunan tidak hanya pemerintah dong. Iya. Pentahelix ya. Pemerintah, akademisi, apalagi termasuk media, termasuk masyarakat, ada 5 lah itu pentahelix kan. Sama sekarang dengarnya ada 6 helix itu. 6 itu namanya legislatif, DPRD. Jadi semua itu harus terlibat. Ya, katakanlah kalau Geopark tadi pemerintah sudah punya program, ya mudah-mudahan masyarakat, komunitas, kampus itu juga punya programnya untuk Geopark. Karena semua harus bersama-sama. Sama kayak yang tadi waktu lagi break saya bicarakan kepada saya tanyakan kepada Pak Togu, sebenarnya berarti tempat-tempat itu awalnya itu kadang kita datengin tapi kita udah cuma wisata aja. Betul. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata itu adalah Geopark. Ternyata itu adalah warisan. Iya, warisan geologi. Kalau dari jutaan tahun lalu tidak ada awareness. Nah, harus awareness-nya yang ternyata itu menghasilkan duit. Dan ada edukasi. Iya, ada fungsi edukasi, ada fungsi. Jadi kalau sudah awareness itu nanti kan ada valorize kan, maksudnya menambah nilai. Jadi Geopark satu lagi yang paling penting, dia itu merubah paradigma pembangunan. Yang tadinya eksploitasi menjadi konservasi. Yang tadinya mengeksploitasi sumber daya ekstraktif. Untuk membangun sesuatu harus merusak alam, tapi sekarang untuk membangun atau meningkatkan kesejahteraan itu nggak perlu merusak alam, justru melindungi alam. Malah bisa juga menghasilkan manfaat yang lain, ekonomi juga kan, sama kan, yang satu merusak dapat ekonomi, yang ternyata sekarang ini dengan memelihara dapat juga ekonomi kan, dan SDGs berkelanjutan, sustainable development. Kayaknya kalau cinta jangan toksik ya Mas Sabta. Kita jangan toksik, harus memelihara. Ini harus memberi, harus cinta Geopark itu cinta yang benar sebenarnya, karena jangka panjang sustain.
Dan memang Yang abadi. sustain. Cinta aja yang sustain. Cinta yang sustain. Oh, tapi satu lagi ngomong cinta buat anak muda nih. Cinta itu harus sabar. Gitu. Oh. Dan tadi sudah memaafkan dan sekarang sabar. benar. Dan usaha. Dan usaha, Cuman betul. sabar diam nggak ada Ya usaha. nggak ada usaha sama aja. Kayaknya nyindir Mas Sabta ya. Oh gitu Mas Sabta. Salah saya tadi lihat Mas Sabta itu Oh, wira gitu, swasta. Wira usaha. Usaha sendiri mandiri. iya, saya mau cerita. Maksudnya untuk mengembangkan Geopark menjadi tadi RPJMN program pemerintah itu juga butuh Tax time, tax tax time, effort. butuh juga kadang-kadang atasan nggak setuju, tapi kita Iya. tetap sabar, kita usaha. Nah, ujungnya bisa sampai jadi permen, ada perpresnya, ada permen-permen. Nah, ini Perpres itu peraturan Peraturan presiden. presiden. Permen Jadi- itu bukan candy, permen itu peraturan menteri. jadi ya, perlu itu kerangka regulasi, kerangka pendanaan, kerangka itu penting. Jadi Geopark ini sudah ada kerangka regulasinya udah lumayan sejak tahun 2019 sudah ada perpres, 2020 udah ada 3 permen. Jadi udah cukup lah secara regulasi. Ya, secara Dan regulasi. itu memang butuh sabar tadi, Iya. butuh usaha juga. Iya, butuh usaha, butuh perjalanan Sabar, butuh juga. kerjasama, butuh dukungan. Kan Iya. sudah ada RAN, sudah ada programnya. Nah, berarti mahasiswa Bakri kan bisa terlibat Oh, ya. bisa. Itu, Pak. Nah, tapi sekarang seminar youth itu menarik itu. Iya. Anak youth itu memang berusaha, tapi maunya instan. Oh. Dan nggak sabar. Padahal ada generasi tadi poin Z itu. sabarnya. Heeh. Ada Gitu. perjalanannya yang memang harus. Wong tadi geologi aja berjuta-juta tahun ya. Iya. Sabar dia jadi. Jadi memang kuncinya adalah pertama memaafkan dan baru sabar gitu Iya, kan. betul. Kita sudah Endurance lah. iya. Endurance itu kan artinya ya sudah tidak kenal lelah gitu, tidak menyerah gitu kan, karena memang kita yakin ini adalah baik gitu kan, kayak gitu. Dan itu ya itu tadi kenapa nggak boleh toksik, nggak boleh merusak, tapi ternyata ketika itu dimanfaatkan dengan benar tanpa merusak masih bisa Sama mendatangkan juga. manfaat Heeh, sama mendatangkan aja Iya, gitu. manfaat juga. begitu. Jadi daripada merusak mending kita saling lindungi bersama supaya nanti juga manfaatnya bisa kita rasakan sendiri. Manfaat sekarang juga, manfaat Masa ke depan. depan juga tetap ada manfaat. Iya. Daripada sekali dipakai rusak tahun Iya. buat oleh kita, Heeh. tahun berikutnya nggak dapat lagi anak cucu. Nah kalau ini Nah, itu Kalau Geopark ya, aspek dapat warisan. terus. Sekarang kita juga dapat duit, yang anak cucu juga masih bisa manfaatin karena nggak rusak itu semua warisannya. Iya, dan itu nggak cuma soal ekonomi tapi juga edukasi mengenai Betul. tadi yang makanya kan kadang juga kayak kita datang misalkan ke suatu tempat ini bagus nih ada hutan-hutan pinus misalkan atau ada ini kayak di film Laskar. Instagramable. Iya, Instagram. Tapi nggak tidak tahu hanya kalau ternyata Instagramable, di balik betul, di semua balik itu ada ilmu, ada ada Itu nilai yang benar, masih. Ines paling benar itu di edukasi. Jadi gampang ingat Geopark itu 3 semua, 3 pilar tadi udah, 3 unsur ya, 3 unsur. geodiversity, biodiversity, sama culture. Culture. Sama 3 pilar pengelolaan tadi, konservasi, iya kan, konservasi, terus Konservasi, ekonomi. ekonomi dan Kalau nggak ada ekonomi, kalau nggak konservasi doang nggak ada ekonomi, orang nggak akan konservasi. akan. Tapi yang paling penting edukasi. edukasi. 3 itu juga, 3 juga kan. Karena memang semua itu saling berkaitan dan juga penting. Betul. Kalau misalkan kita nggak bisa memelihara, tentu juga kan nggak ada manfaat yang bisa kita rasakan. Jadi memang Geopark ini adalah wujud dari cinta kepada alam ya Bapak Ibu ya. Jadi cinta yang harus ditumbuhkan dan dirawat, cinta yang menjadi alasan untuk kita mempertahankan apa yang kita miliki saat ini supaya bisa nanti dirasakan sama anak cucu kita di masa depan. Betul. Seperti itu. Oke, demikian mungkin dari Bu Eli dan Pak Togu ada kata-kata penutup. Mungkin bisa Oke. Pak Togu terlebih dahulu. Ya oke, untuk cinta ya, saya juga ternyata tadi kita udah ketemu cinta itu sabar, cinta itu usaha, ya kan? Oh, maaf tadi, oke maaf. Tapi satu lagi, memang cinta pada Geopark ini, saya pun juga karena cinta ini terus getaran-getaran cinta itu bisa menyebar gitu loh. Bisa sekarang sama Bu Eli, bisa nanti Positive vibes. positif. Ya, Nah, itu positive ada vibes. teorinya ya. Kalau kita cinta sesuatu, si cinta itu sendiri yang akan Membuat kita action. membuat semuanya itu bergerak juga. Iya, bergerak juga. Jadi kayaknya kita saya tutup ini aja deh. Mungkin kalau ada demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kalau ini
untuk cinta, dari cinta untuk cinta oleh cinta. Jadi dari cinta, memang dari cinta kita kepada warisan geologi untuk cinta. Terus dan oleh cinta. Jadi cinta itu juga yang akan menggerakkan kita. Semua karena cinta. Jadi berarti buku kita itu oke loh ya tentang cinta ya. Saya nulis dengan Pak Togu tentang geopark, tapi saya bahas pakai filsafat cinta. Coba. Betul. Bisa disambungkan dengan pas. dan ternyata bisa diikuti gitu, daripada mungkin kan nanti ngantuk. Karena cinta itu memiliki dan melindungi, kan. Takut kehilangan ya. Jadi dirawat. Karena takut kehilangan jadi dirawat, dilindungi. Betul. Kata penutup saya adalah daripada kamu fall in love to someone you can't have, cinta alam lah. Cinta alam itu melestarikan, bisa juga nanti kemudian menjadi menjadi warisan gitu kan. Cinta yang nyaman dan aman, dan kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Ya. Intinya itu ya, daripada kamu mencintai fall in love to someone you can't have, cintai alam, cintai geopark. Dan mari kita nanti bergabung sama rannya Pak Togu, mudah-mudahan nanti dikasih tuh mahasiswa bergabung ke dalam ran geopark itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Togu, terima kasih Bu Eli yang sudah imsak ini harus pulang. Oh iya, terakhir saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada tim Universitas Bakri, khususnya tim mana nih, tim PSG dan tim Mi-Club ya, pertama kali. Dan mungkin kalau tadi masih belum mengerti juga tentang geopark ya, memang PR kita nih untuk lebih mengenalkan lagi geopark. Jadi nanti bolehlah, insya Allah ini kita ada interaktif ya, kira-kira bagian mana yang belum mengerti dan bagian mana yang harus kami lakukan sebagai pemuda mahasiswa. Nah ini boleh kita. Dan terbuka juga lah buat ide-ide dengan kampus lain atau apapun bisa nanti. Ya, siap. Makasih ya. Terima kasih. Tim yang di studio luar biasa. Terima kasih nih, kami juga dari kan di Bakri itu di Universitas Bakri ada pusat studi geopark ya. Jadi karena kita nggak ada geologi, nggak ada pariwisata, tapi kita intinya itu mau meningkatkan literasi mengenai geopark supaya kalian tuh tahu, supaya kalian tuh jatuh sayang, jatuh cinta gitu kan. Dan kemudian kita bisa juga mendukung program-program untuk geopark. Oke. I love you to the bone. Kita kan kemarin baru tanda tangan MOU Rektor dengan Bappenas. Kami ada MOU-nya, kami ada kerjasama. Berarti bisa lah nanti Pak. Bisa banget. Sabi. Mainkan itu Kampus Merdeka. Oh ya udah. Kita pakai Kampus Merdeka supaya membantu geopark dapat dapat SKS. Nah. Iya, oke. Heal the world. Oke, terima kasih Pak Togu. Terima kasih juga. Terima kasih kepada Sobat Make-Club yang sudah mendengarkan pada siang hari. Terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu di kelas filsafat. Lang tetap neror. Semoga tetap sehat dan bisa menjaga kesehatan supaya kita. Terima kasih, tetap sehat, tetap bahagia, tetap dilancarkan semua urusan. Semangat semuanya. Terima kasih semuanya. Salam geopark. Salam geopark. Foto dulu salam geopark. Salam geopark. Ini salam geopark. Gimana Bu salam? Ini G 3 pilar, 3 Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for living, make a better place for you and for me. There's a love that cannot lie. Love is strong and only cares for joy, forgiving.